13,2 miliar dolar. Kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini, itu sekitar 226 triliun rupiah. Bukan anggaran negara, bukan budget bangun kota. Itu harga satu kapal. Dan kapal itu hampir gagal total. Apalagi kalau bukan USS Gerald R. Ford. Kapal induk paling canggih, paling mahal, dan paling ambisius yang pernah dibangun manusia. Tapi tahu nggak, waktu Ford pertama kali diserahin ke Angkatan Laut Amerika, sistem peluncur pesawatnya rusak. Lift senyatanya nggak jalan, dan sistem pendaratan pesawatnya cuma kuat 48 kali pendaratan sebelum jebol. 48 dari target 16.500. Ini bukan hoax, ini laporan resmi Pentagon. Gimana bisa kapal seharga 226 triliun rupiah, kapal yang diklaim bakal nguasain lautan selama 50 tahun ke depan, punya masalah separah ini? Dan yang lebih penting, gimana cara Amerika nguji dan benerin kapal ini sampai beneran siap tempur? Duduk yang nyaman, karena cerita di balik Gerald R. Ford jauh lebih gila dari yang lo kira. Dan kita bakal bahas hal-hal yang jarang disentuh channel YouTube lain soal kapal monster milik US Navy ini. Oke, kita mulai dari awal. Tahun 1993, Perang Dingin baru aja kelar. Amerika lagi di puncak kepercayaan diri. Gak ada musuh yang kelihatan sepadan. Dan Pentagon berpikir, ini saat yang tepat buat nyiapin senjata masa depan. Mereka mulai ngerancang kelas kapal induk baru. Pengganti Nimitz-class yang udah 40 tahun lebih jadi tulang punggung Angkatan Laut Amerika. Tapi, bukan kapal biasa. Mereka mau sesuatu yang transformasional. Tahun 2002, Menteri Pertahanan Amerika saat itu, Donald Rumsfeld, turun tangan langsung. Dia nggak mau evolusi, dia mau revolusi. Dan dia kasih lampu hijau buat hal yang secara teknis sangat beresiko. Masukin hampir 23 teknologi baru yang belum pernah diuji ke dalam satu kapal sekaligus. Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika, Laksamana Mike Gilday bahkan ngakuin sendiri. Kita seharusnya nggak masukin lebih dari 1 atau 2 teknologi baru ke platform sekompleks ini. Itu udah naikin resiko keterlambatan dan pembengkakan biaya sejak hari pertama. Tapi disitulah dosa asal itu terjadi. Istilah yang dipakai langsung oleh Senator John McCain, mantan pilot Angkatan Laut Amerika. Kita lihat konteksnya. Nimitz-class dibangun dengan pendekatan yang pelan tapi pasti. Satu langkah demi satu langkah. Butuh puluhan tahun buat nyempurnainnya. Tapi Gerald R. Ford, mereka mau lompat langsung ke masa depan dalam sekali loncat. Konstruksi dimulai tahun 2005, biaya riset dan pengembangannya aja udah makan hampir 86 triliun rupiah, bahkan sebelum satu baut pun dipasang di lambung kapal. Total harga akhirnya sekitar 222 triliun rupiah, naik 23% dari estimasi awal sekitar 180 triliun rupiah. Selama proses pembangunan, terjadi 19.000 perubahan desain. 19.000! Bayangin lo lagi bangun rumah. Baru setengah jalan, tiba-tiba arsitek bilang, oh kita ubah dulu posisi tangga, terus pindahin dapur, terus fondasi timurnya kita geser 2 meter. Dan itu kejadian berkali-kali selama bertahun-tahun. Itulah yang terjadi di galangan kapal Newport News di Virginia, satu-satunya galangan di Amerika yang bisa bikin kapal induk nuklir. Kapal ini butuh 496 potongan raksasa lambung kapal yang diangkat pakai crane dan dilas jadi satu. Masing-masing bisa seberat ratusan ton. Bayangin kayak Lego, tapi ukurannya gedung. Hasilnya, kapal ini diluncurkan tahun 2013, tapi baru diresmikan tanggal 22 Juli 2017, 4 tahun terlambat. Dan pas hari peresmian itu, tidak satu pun dari 11 lift senjata otomatis di dalamnya yang berfungsi. Yes, 0 dari 11 gak ada yang fungsi semua. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. 2 sistem paling penting di kapal ini, yaitu sistem yang ngontrol gimana pesawat lepas landas dan gimana pesawat mendarat, keduanya bermasalah parah. Pertama, EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. Sebelum Gerald R. Ford, kapal induk Amerika pakai sistem katapel uap, sama kayak yang ada di Nimitz-class. Sistem itu udah terbukti dan teruji puluhan tahun, tapi punya keterbatasan. Terlalu keras waktu meluncurkan pesawat kecil, terlalu lambat buat pesawat tak berawak, dan butuh banyak perawatan manual. EMALS menggantinya dengan sistem elektromagnetik. Prinsipnya mirip rel magnet, kayak MRT tapi buat ngeluncurin pesawat tempur dari 0 ke 260 km per jam dalam 2 detik. Lebih halus, lebih bisa dikontrol, lebih hemat energi.
Di atas kertas, keren banget. Tapi di lautan jadi mimpi buruk. Target IMELS adalah 4.166 peluncuran sebelum terjadi satu kegagalan. Realitanya, rata-rata cuma kuat 181 peluncuran sebelum jebol. Itu cuma 4% dari target yang dijanjiin. Terus ada AAG, Advanced Arresting Gear, sebuah sistem untuk pendaratan pesawat. Di kapal induk, pesawat mendarat dengan kecepatan tinggi dan harus berhenti dalam hitungan detik. Caranya, pakai kawat baja yang direntang di dek. Pesawat punya pengait di ekornya, dan waktu mendarat, pengait itu nyangkut di kawat, terus sistem hidrolik mengerem sampai berhenti. AAG mengganti sistem hidrolik lama dengan motor listrik, lebih canggih dan bisa disesuaikan buat berbagai ukuran pesawat, termasuk drone masa depan. Targetnya, 16.500 pendaratan sebelum ada kegagalan. Realitanya, rata-rata cuma 48 pendaratan sebelum ada masalah. 48 dari 16.500. Bahkan pada Juni 2020, waktu kapal ini lagi dalam fase uji coba, IMELS tiba-tiba mati tepat sebelum sesi peluncuran pesawat dijadwalkan. Semua operasi penerbangan terpaksa di-stop. Masalah utamanya, pengembangan AAG aja udah makan biaya dari sekitar 2,5 triliun rupiah, membengkak lebih dari 17 triliun rupiah karena sistem tenaganya gagal berulang kali dan harus didesain ulang dari awal. Tapi tunggu dulu, cerita ini nggak berakhir di sini. Apa yang terjadi berikutnya justru nunjukin sesuatu yang menarik tentang bagaimana Amerika beneran nguji kapal ini. Oke, bayangin skenario ini. Lo punya kapal senilai 222 triliun rupiah, ribuan ton baja nuklir, teknologi yang digunakan paling canggih yang pernah ada, dan lo mutusin buat ngeledakinnya. Ini bukan metafora, ini bukan simulasi komputer, dan ini juga bukan ledakan kecil. Bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021, Angkatan Laut Amerika melakukan full shape shock trials di perairan Atlantik, dekat pantai Florida. Prosesnya, mereka meledakkan sekitar 18.000 kg bahan peledak di dalam air di dekat lambung kapal. Bayangin, berat sekitar 15 mobil pickup yang meledak sekaligus tapi dalam air, dan gelombang kejutnya langsung menghantam badan kapal. Dan ini bukan sekali, tapi 3 kali. 3 ledakan terpisah. Kenapa ini dilakukan? Karena perang nyata bukan soal kondisi ideal. Kapal perang bisa kena torpedo, kena bom bawah air, kena serangan rudal yang meledak di dekat lambung. Jadi tes ini mensimulasikan kondisi tempur, seberapa kuat kapal ini bisa bertahan waktu hal-hal di sekitarnya meledak. Dan yang diuji bukan cuma lambungnya, semua sistem di dalamnya ikut diuji. Elektronik, reaktor nuklir, sistem senjata, IMELS, AAG, komputer navigasi. Apakah gelombang kejut itu bisa mematiin sistem penting kapal? Ini adalah tes yang sama yang pernah nenggelamin beberapa kapal percobaan sebelumnya dalam sejarah. Hasilnya, tidak ada kebakaran, tidak ada kebocoran, tidak ada korban serius. IMELS dan AAG, keduanya tetap berfungsi bahkan setelah 3 ledakan bawah air itu. Momen itu cukup krusial, karena artinya meskipun 2 sistem itu punya masalah dalam kondisi normal, mereka cukup tangguh buat bertahan dalam kondisi tempur. Oke, jadi kapal ini udah diledakin, diuji, dicecar habis-habisan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah semua masalah itu akhirnya bisa diselesaikan? Jawabannya iya, tapi caranya menarik banget buat dibahas. Pertama, soal lift senjata. 11 lift otomatis yang fungsinya mengangkut amunisi dari gudang senjata di bawah dek ke atas, waktu kapal diresmikan tahun 2017 semua nggak jalan. Tahun 2019 baru 4 yang beroperasi. Tapi kemudian ada seorang laksamana yang masuk dan ubah pendekatannya. Alih-alih nunggu kapal balik ke galangan buat diperbaiki, tim teknisi mulai kerja di kapal saat kapal lagi di laut. Dia sendiri ikut dalam review harian setiap siang buat mantau progres setiap pekerjaan. Menurut gue, ini kritis buat ngejaga proyek besar tetap on track. Lo nggak bisa lakuin itu per bulan atau per kuartal, katanya. Hasilnya, tanggal 22 Desember 2021, semua 11 lift senjata akhirnya diserahin ke kru kapal dalam kondisi berfungsi penuh, 4,5 tahun setelah peresmian, yang pada akhirnya berfungsi normal. Nah, sekarang soal IMELS. Perbaikannya lebih unik, bukan soal ganti komponen fisik aja, tapi soal bagaimana manusia dan mesin belajar kerjasama. Selama fase uji coba laut,
USS Gerald R. Ford jadi tempat latihan bagi lebih dari 400 pilot, ribuan jam terbang, ratusan peluncuran dan pendaratan. Dan dari sana, para pelaut yang kerja langsung dengan EMALS dan AAG mulai nemuin cara terbaik buat ngoperasiin sistem-sistem itu. Mereka yang kasih saran ke insinyur, bukan sebaliknya. Dan Desember 2020 jadi titik penting. Dalam satu sesi penerbangan 8,5 jam, Gerald R. Ford berhasil mencatat 175 pendaratan. Itu lebih dari target 160 pendaratan untuk sesi 12 jam penuh. Target terlampaui dengan waktu lebih singkat. Dan para pelaut yang kerja di EMALS mulai bangga sama sistem itu. Kata komandan kapalnya saat itu, di akhir hari penerbangan, mereka tinggal pencet tombol buat matiin sistem. Nggak perlu lagi puluhan jam perawatan manual kayak di Nimitz Class. Itulah transformasi yang dimaksud sejak awal. Hasilnya, Angkatan Laut Amerika melakukan sesuatu yang hampir nggak pernah terjadi sebelumnya. Mereka memajukan jadwal keberangkatan pertama kapal ini. Dari yang awalnya diproyeksikan tahun 2024, dimajukan jadi 2022. Nah, gue mau dengar pendapat lo. Setelah tahu semua ini, menurut lo apakah 222 triliun rupiah itu worth it? Atau Amerika harusnya habiskan uang itu buat hal lain? Drop di kolom komentar, gue baca semua. Oke, kita tarik mundur sedikit. Karena selama ini kita ngomongin detail teknis EMALS yang gagal, lift yang nggak jalan, ledakan bawah air. Meski semua itu penting, tapi ada gambaran yang jauh lebih besar di balik semua ini. Kita hidup di dunia yang lagi berubah cepat. Sementara Amerika sibuk benerin kapal barunya, Rusia makin aktif di Arktik. Dan China lagi ngebut ngembangin angkatan lautnya dengan skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka sekarang lagi bangun kapal induk ketiga mereka, yang disebut Type 003. Dan kapal itu menurut para analis pertahanan, kemungkinan besar bakal pakai sistem peluncur elektromagnetik yang mirip EMALS. Artinya, teknologi yang Amerika perjuangin selama lebih dari 1 dekade buat disempurnain, sekarang lagi dicoba buat ditiru sama rival utama mereka. Dan disinilah Gerald R. Ford nemu relevansinya. Dia bukan cuma satu kapal, dia adalah cetak biru prototip yang nyerap semua rasa sakit pengembangan biar kapal-kapal berikutnya bisa dibuat lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal. USS John F. Kennedy, kapal kedua dari kelas yang sama lagi dalam konstruksi, diikuti USS Enterprise dan USS Doris Miller. Keempatnya direncanakan buat menguasain lautan sampai pertengahan abad ini. Dan semua pelajaran pahit dari Ford, 23 teknologi yang bermasalah, 19.000 perubahan desain, 4,5 tahun lift senjata yang nggak jalan, semua itu udah tersimpan dalam database rekayasa yang bakal dipakai buat kapal-kapal berikutnya. Ada satu kalimat dari seorang pensiunan kapten yang ikut merancang konsep awal Ford Class yang menurut gue penting banget. Kapal perang adalah satu-satunya senjata di mana prototipenya langsung dikirim ke laut. Gak kayak pesawat yang bisa diuji berulang kali di darat sebelum mengudara. Gak kayak rudal yang bisa ditembakkan ratusan kali di area latihan. Kapal induk nuklir seharga 222 triliun rupiah itu langsung masuk ke operasi nyata sambil terus diperbaiki. Dan waktu Gerald R. Ford akhirnya melakukan keberangkatan globalnya di tahun 2023, dia bawa serta semua pelajaran itu. Kapal itu sekarang mampu ngeluncurin 270 pesawat dalam 24 jam dibanding sekitar 120 di Nimitz Class, 2 kali lebih banyak dalam waktu yang sama. Bayangin apa artinya itu dalam skenario konflik nyata. Reaktor nuklirnya menghasilkan 250% lebih banyak kapasitas listrik dibanding Nimitz Class sebelumnya. Itu bukan sekedar buat nyalain lampu, itu buat sistem senjata laser masa depan, drone super cepat, dan teknologi pertahanan yang bahkan belum diumumkan ke publik. Amerika nggak bangun kapal induk buat hari ini, mereka bangunnya buat 50 tahun ke depan. Dan cara mereka nguji kapal itu, dari uji coba laut di Atlantik, sampai meledakkan 18.000 kg bahan peledak di bawahnya, sampai ribuan jam penerbangan buat nyempurnain sistem yang bermasalah, semua itu bukan cuma nyiapin satu kapal, tapi nyiapin cara berperang angkatan laut generasi berikutnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah 222 triliun rupiah itu sebuah kesalahan? Mungkin saja, itu kalau lo nilai dari sisi nilai uangnya semata. Tapi kalau lo lihat dari gambar yang lebih besar, ini adalah harga dari sebuah lompatan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. Harga dari 23 teknologi baru yang dipaksa jalan bersamaan. Harga dari proses belajar yang ditulis dalam keringat, kerusakan, dan ledakan bawah air. Memang kapal ini hampir gagal, tapi pada akhirnya dia nggak gagal.
Dan setiap kali IMLS meluncurin pesawat dari dek Gerald R. Ford sekarang, setiap kali lift senjatanya ngangkut amunisi ke geladak dalam hitungan detik, setiap kali kapal ini muncul di cakrawala, musuh-musuh Amerika di seluruh dunia tahu satu hal, Amerika nggak pernah menyerah. Itulah yang sebenarnya lagi diuji, bukan cuma teknologinya, tapi kemauannya buat terus maju, bahkan di tengah kegagalan yang menyakitkan. Gerald R. Ford adalah bukti bahwa inovasi itu mahal. Meski bergerak maju itu tidak menjamin keberhasilan, tapi pada akhirnya dia tetap jalan dan berhasil. Kalau lo suka konten kayak gini yang ngebahas sisi-sisi yang jarang disorot dari dunia militer dan teknologi, hit tombol like dan subscribe ya. Tinggal pencet, gampang, nggak bayar. Dan kalau lo ada topik yang pengen gua bahas, kapal perang, pesawat tempur, operasi militer yang kontroversial, drop di komentar. Gua baca semua. Sampai ketemu di video berikutnya.